Bagi yang sudah beli Ruhai, ini merupakan tutorial cara memakai pemanggang Ruhai. Ruhai nanti akan datang dalam bentuk box seperti ini. Boxnya seperti ini ya. Jadi kalau udah beli, ini cara pakainya akan kita jelaskan di video ini secara lengkap. Nah, nanti akan datang dari kurir itu bentuknya seperti ini. Nanti ibu atau bapak silakan buka boxnya. Buka box Ruhainya seperti ini. Nah, ini bentuknya. Kita buka, nanti ada apa aja di dalamnya. Kita buka, nah nanti seperti ini akan datang paketnya ya. Dibuka plastiknya semuanya. Nah, ini satu set alat panggang praktis Ruhai. Seperti ini ya. Nanti ketika beli itu akan seperti ini. Nah, ini dapat satu set, satu buah pembakarnya ini, kawat pemanggangnya. Terus satu buah skop dan satu set alat Ruhainya kayak gini ya. Nah, ini buat pemanggang, ini buat penaruh baranya. Ini buat penaruh baranya. Jadi baranya itu disimpan di sini nanti. Nah, ini kalau mau pakai kayak gitu. Nah, ini kita terangkan dulu cara pakainya, sangat simpel dan mudah. Nah, ini kakinya itu untuk penyangganya. Jadi kalau misalkan yang untuk supaya bisa berdiri, kita copot dulu ininya ya. Ini kaki penyangganya. Jadi nah kayak gitu. Ini kaki penyangganya bisa dibuka kayak gini ya. Ini kaki penyangganya. Buat berdiri. Nah, setelah bisa berdiri kayak gini, kita taruh kayak gitu. Balik. Nah, ini unboxing ini. Posisinya kayak gini ya. Setelah dibuka kayak gini, nah kita siapkan arang. Nah, ini siapkan, kita siapkan dulu di sini. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai ini. Nah, ini merupakan kipas portable-nya. Jadi kipas, ingat, kipas portable ini harus dipasang ketika memang udah ada bara di sini. Ya, udah baranya udah ada di sini, baru pasang ininya. Nah, ini banyak yang salah kaprah, itu banyak yang tidak memahami, menyangka bahwa ini bisa dicas. Ingat, ini nggak bisa dicas ya. Jadi ada lubang charger di sini. Ini lubang USB di sini. Ini untuk mengalirkan listrik dan power bank saja. Jadi tidak bisa dipakai untuk mengecas. Walaupun 100 hari dicas itu nggak bakalan pernah ngecas, karena ini bukan buat casan ya. Ingat, ini bukan buat charger, ini bukan buat casan. Ini fungsinya untuk mengalirkan listrik ke kipasnya agar nyala. Jadi ini hanya untuk colokan power bank sama untuk menyalakan kalau dicolok ke listrik langsung. Kita coba tes pakai colokan listrik langsung ya. Nah, ini pakai ini. Jadi ini harus terus dicolokin ke listriknya. Harus terus dicolokin ke listriknya.
kalau memakai ini. Dan ini bisa dipakai juga, nanti kita akan contohkan pakai power bank. Jadi ini bukan buat ngecas ya, sekali lagi ini bukan buat ngecas. Ini buat terus dicolokkan agar listriknya mengalir ke sini. Kita coba ya. Nah, kayak gini contohnya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan awalnya nggak nyala nih. Awalnya nggak jalan. Ketika dicolokkan, caranya pertama kita colokkan dulu ini dalam posisi kepada listriknya tercolok ya. Ini udah seperti ini, terus baru kita on kan ininya. Ini kan tadinya posisinya off, lalu kita on kan, langsung kita putar kayak gitu. Jadi pertama colokan, kalau memakai ini casan Android biasa ya, kalau mau menyalakan Ruhai dengan casan Android biasa yang terus dicolokkan, bukan buat dicas ya, bukan buat dicas. Jadi kalau mau menyalakan kipas Ruhai dicolokkan memakai USB, itu harus terus tercolok seperti ini. Nah, jadi karena ini hanya berfungsi untuk mengalirkan listrik, bukan untuk menyimpan daya. Ingat, banyak yang salah paham. Ini bukan untuk menyimpan listrik, bukan untuk menyimpan daya, bukan untuk ngecas. Karena dicas 100 hari pun nggak bakalan pernah menyimpan daya. Ini cuman buat mengalirkan listrik ke sini. Ya. Nah, ini untuk mengalirkan listrik ke sini, ini posisi tercolok. Nah, ini kita masukkan ke sini. Masukkan kayak gini. Nah, terus kita nyalakan, langsung puter, maka kipasnya akan nyala. Nah, ini merupakan pengatur kencang atau pelannya kipasnya. Jadi ini ada pengaturnya. Ini merupakan pengatur. Jadi ini kalau misalkan nggak diputar, ininya nggak bakalan muter, nggak bakalan nyala. Ininya nggak bakalan nyala kalau nggak diputer. Makanya ininya harus diputer gitu agar nyala. Nah, ini nyalanya pelan. Kalau mau kenceng apinya tinggal gedein kayak gitu ya. Jadi ini bisa dibesar kecilkan anginnya tuh kayak gini, lihat ya. Nah, ini dipasang setelah bara apinya nyala, jadi jangan dulu dipasang tuh kayak gini. Ini cara menyalakan Ruhai memakai listrik. Jadi harus pakai colokan charger seperti biasa, tapi terus harus dicolokkan karena ini buat mengalirkan listriknya. Kayak gini, nyalakan, langsung putar itu, maka akan nyala. Nah, sekarang selain memakai charger listrik, kita juga bisa pakai power bank. Nah, Ruhai ini bisa pakai power bank. Jadi misalkan power banknya kita cas dulu. Nah, ini yang dicasnya itu power banknya. Power banknya dicas sampai penuh, baru kita pakai ke Ruhai ya. Baru kita pakai ke Ruhai. Nah, ini power banknya ya, kita pakai. Coba kita pakai, nyalakan Ruhai. Ini masih kipasnya masih mati. Langsung kita coba nyalakan Ruhainya pakai power bank. Nah, ini pakai power bank ya. Pakai power bank, kita coba nyalakan, lalu kita putar. Nah, maka akan menyala kipasnya. Ini bisa dibesar kecilkan. Ini pakai power bank. Jadi ini buat colokan power bank sama buat listrik. Kalau ini ya, bukan buat ngecas. Ingat, ini bukan buat ngecas. Ini buat colokan power bank dan aliran listrik dari charger yang dicas, charger yang terus dicolokkan ke terminal listrik. Jadi kalau mau membakar sambil dicolokin terus itu bisa. Nah, jadi selain pakai colokan casan, buat aliran listriknya juga bisa pakai power bank. Nah, seperti ini. Jadi bisa power bank. Nah, selain power bank dan colokan listrik seperti ini ya, buat Android ini terus dicolokkan, harus terus dicolokkan. Ini juga bisa memakai batu baterai. Jadi misalkan
ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah beli itu misalkan mau bawa Ruhai ini piknik atau mau bawa ke kegiatan outdoor, mau ke camping atau mau naik gunung dan lain-lain, kan nggak ada sumber listrik atau nggak bawa, misalkan lagi nggak bawa power bank, nah bisa pakai batu baterai juga. Jadi walaupun misalkan nggak pakai colokan ini power bank ataupun colokan listrik, bisa juga pakai batu baterai. Nah, batu baterai ini 4 biji ya, batu baterai biasa itu dimasukkan di sini. Ada slot batu baterainya 4 biji. Jadi selain pakai power bank dan charger biasa, ini bisa pakai batu baterai 4 buah. Jadi bisa nyala kipasnya. Kita coba ya. Kita buka dulu batu baterainya. Kita buka dulu batu baterainya. Nah, kayak gini ya. Ini batu baterainya. Kita buka. Kita masukkan ke dalam Ruhai. Cukup begitu aja, nggak usah kenceng-kenceng. Cukup ditarik gitu aja, ini mudah. Lalu kita masukkan batu baterainya ke sini. Ke Ruhainya. 4 buah ya. Kayak gini, yang 1,5 volt atau batu baterai biasa. Ini sangat mudah ya, seperti itu. Nah, terus tinggal kita tutup. Nah, hanya kayak gitu, mudah ya. Setelah kayak gitu, kita lihat ini kipasnya awalnya nggak nyala. Coba kita nyalain. Oh, nyala. Nah, ini fungsinya untuk setelah misalkan kita set tracking kayak gini ya, langsung kita harus putar. Tuh. Ini buat ngatur besar kecilnya angin. Nah, kayak gitu. Jadi sangat mudah ya memakai Ruhai, itu sangat mudah. Asal kita tahu caranya. Tuh. Kalau ini pakai batu baterai. Kalau tadi kita pakai power bank, dicolokinnya ke sini. Terus tadi kita juga pakai colokan terminal, harus terus dicolokkan kayak gini, kayak casan biasa. Ini bukan buat ngecas, ingat sekali lagi, ini buat ngalirin listrik ya. Kalau ini tadi buat ngalirin listrik, kita pakai kayak gitu, ya. Nah, ini juga selain pakai itu, ini bisa pakai batu baterai. Nah, ini nggak dicolokin, nggak pakai power bank, ini masih tetap jalan karena kita tadi masukin batu baterai. Nah, kayak gitu. Ini kipasnya jalan ya. Coba kita matikan. Nah, ini kipasnya mati. Kita nyalakan sedikit. Nah, ini kipasnya pelan. Jadi bisa diatur besar kecilnya di sini ya. Nah, oke. Coba kita ngetes untuk membakar ya. Jadi sebelum kita pasang ke sini, ini harus udah ada baranya yang udah kita bakar lebih dulu ya. Dan ingat, sering juga yang banyak bertanya, apakah ini komponennya akan kena panas ini apa tidak? Tidak ya. Selama, ingat, ini hal yang penting, komponen ini tidak akan pernah terkena panas. Komponen ini tidak akan pernah terkena panas ketika si kipasnya terus nyala. Jadi aturan utamanya, ingat, si kipas itu harus terus nyala. Kalau mau dimatikan kipasnya dalam keadaan baraknya masih nyala, itu harus dicabut agar tidak merembet panasnya. Jadi ini harus dicabut. Ketika misalkan kita lagi ngebakar terus mau dimatikan kayak gini kipasnya, jangan dibiarin kayak gini karena akan merembet. Kalau misalkan dalam keadaan menyala, si kipasnya itu akan terus menghembuskan panasnya ke sana, jadi nggak bakalan merembet ke sini, nggak bakalan merembet ke komponen di dalamnya. Banyak yang bertanya seperti itu. Ini komponennya bisa kena panas atau tidak? Tidak selama ini dinyalakan. Jadi cara pakainya supaya awet itu ketika misalkan kita mau mematikan kipas, jangan, dan di sininya misalkan ada baraknya, jangan terus ditempelkan, cabut dulu aja kipasnya karena mudah.
cabut aja dulu kipasnya kalau mau dimatikan. Kalau mau terus nempel, syarat utamanya ingat supaya nggak meleleh dan tidak mengganggu komponen, itu harus terus nyala. Harus terus nyala agar terus angin panasnya menghembus ke sana. Jadi komponen nggak kena dan apinya menghembus ke sana. Kalau dimatikan kayak gini, si api akan merembet ke dalam karena ini posisinya diam, nggak menghembuskan udara. Jadi api akan kena komponen. Nah, jadi ini akan aman dan akan awet ketika teman-teman ketika ibu atau bapak itu tahu cara menggunakannya. Jadi ketika misalkan ini mau dimatikan dan misalkan kondisi baraknya masih membara di sini, ini harus dicabut. Ini harus dicabut dari sini. Ketika mau dipakai lagi baru tempelkan lagi. Nah, itu. Jadi jangan posisinya ininya mati. Ingat ini penting banget. Jangan posisinya ini mati, ininya masih ada baraknya, ini dibiarin. Nah, makanya nanti lama-lama akan meleleh dalamnya karena panasnya menyerap gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya terus nyala kayak gini, ini nggak bakal pernah meleleh-meleleh. Jadi poinnya ketika ininya nyala, ininya jangan dimatikan. Kalau mau ini dimatikan, ini nyala, ini harus dicabut. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan supaya awet dan ininya komponennya tetap awet seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali, cara pakainya harus seperti itu. Ketika misalkan ini nyala, baraknya nyala dan ininya mau dimatikan, ini harus dicabut. Tapi kalau misalkan ini baraknya nyala, tapi kipasnya harus tetap nyala ya, kipasnya harus tetap nyala agar kipasnya itu nggak terkena panas karena kena angin. Kayak gitu ya. Kita coba aja sekarang langsung bakar. Kita simpan dulu kipasnya. Ini kita pakai yang batu baterai ya. Nanti kita coba juga yang pakai ini. Ini kita pakai batu baterai. Di sini udah terinstal batu baterai. Jadi ini bisa pakai 3 jenis. Bisa colok listrik langsung, bisa pakai power bank, dan bisa pakai batu baterai. Kita coba langsung bakar ya. Oke. Ini kita siapkan apinya seperti ini. Kita coba membakar arangnya ya. Kita buka arangnya seperti ini. Kita masukkan di sini arangnya semuanya. Nah, ini karena Ruhai ini efisien, jadi arangnya itu sisa debunya itu nggak bakalan kemana-mana karena ini bolong ya. Jadi akan tetap di sini, nggak bakalan kotor gitu. Nah, kita masukin di sini juga. Kita masukin dulu semua. Masukin semua arangnya. Ini sangat mudah sekali pakai Ruhai itu. Hanya ini siapkan baraknya ya. Kayak gini. Cukup ya, secukup. Nah, ini kita bakar dulu ya. Kita bakar sampai membara baru pakai Ruhainya. Kita coba tes bakar. Nah, biarkan sampai benar-benar membara ya.
Setelah terlihat agak membara, baru kita pasang kipasnya ya. Setelah terlihat, coba lihat sebelah sini, baranya udah mulai merah, udah agak merah baranya, baru kita pasang kipasnya. Kita nyalakan dulu ya. Jadi sebelum dipasang kita nyalakan dulu agar panasnya nggak merembet ke sini. Kita nyalakan, ini yang masih pakai baterai ya. Ingat, ini bukan casan, ini buat ngalirin listrik. Kita pakai kita pakai baterai, kita nyalain dulu. Udah nyala kipasnya ya. Kita ulangi. Ini masih mati. Terus kita nyalakan kipasnya. Nah, udah nyala kayak gini baru pasang. Maka membakar akan jadi lebih simpel dan lebih mudah. Nah, setelah kayak gini baru kita pakai skop. Maka kegiatan membakar ibu-ibu atau bapak-bapak akan lebih mengasihkan dan lebih simpel ya. Kita tinggal kayak gini, apinya terus membara. Biarkan sampai benar-benar semuanya membara. Sampai benar-benar semuanya merata ya apinya. Tidak perlu dikipas karena ini udah ada kipas di bawah. Jadi simpelnya kayak gitu. Kita biarkan. Coba kita lihat baraknya di bawah. Tuh. Ini baraknya akan terus menyala ya. Coba lihat, ini baraknya terus menyala. Biarkan si baraknya itu terus menyala sebelum kita pakai. Karena ini lama-lama akan semakin besar ya apinya. Kita biarkan saja. Oke, bisa dilihat di sini, coba didekatkan. Ini udah membara kayak gini ya, udah membara kayak gini di dalamnya. Nah, ini bisa kita tambah atau bisa kita tumpuk lagi ke sana agar si arangnya lebih besar. Kayak gini ya. Ini udah membara banget. Jadi bisa mulai dibakar ya. Jadi bisa mulai kegiatan bakar membakarnya karena ini udah nyala. Nah, dilihat ya. Nah, ini udah merah banget tuh di bawahnya ya. Bisa dilihat anginnya itu makin kencang. Nah, kayak gitu. Jadi pakai ruhai itu hanya seperti ini ya. Sangat simpel dan sangat mudah. Ini yang pakai baterai ya. Ini nggak panas ya. Ini yang pakai baterai. Ini yang pakai baterai. Jadi selain pakai batu baterai, ini juga bisa pakai colokan power bank. Terus colokan kabel casan. Tapi harus tetap dicolok ke sana. Ini karena ini bukan buat charger, bukan buat menyimpan daya. Ini untuk mengalirkan listrik saja. Sekarang kita akan coba yang pakai power bank sama yang pakai colokan listrik ya. Kita ambil dulu ininya, kita matikan dulu. Kita ambil, kita matikan. Kita cabut dulu baterainya. Kita cabut satu, contoh misalkan. Kita cabut baterainya satu, kita tutup dulu. Ya. Nah,
Terus kita akan pakai power bank. Kita akan pakai power bank. Ini udah nyala ya. Ini tadinya mati. Kita coba nyalakan. Ini apinya coba bisa dilihat. Apinya udah sangat maksimal untuk bakar membakar. Kayak gitu. Jadi tanpa perlu kipas-kipas, ini bisa menyala seperti ini. Oke, kita cabut yang pakai power bank. Ingat ya, ini bukan casan, ini buat mengalirkan listrik aja. Kalau mau dicolokin pakai charger kayak ini harus terus nyolok. Kalau nggak mau colok-colok, itu bisa pakai batu baterai ya. Nah, ini nyala ya. Kita matikan dulu, kita coba lihat. Ini nyala. Nah, sekarang kita nyalakan. Nah, tadi mati, sekarang nyala. Nah, ini coba lihat, bisa dilihat hasil api pembakarannya sangat mantap sekali. Jadi pakai Ruhai itu sangat sederhana, simple dan tidak repot. Tinggal setelah ini tinggal kita taruh pembakarannya. Tinggal kita mau membakar ikan, mau membakar sate atau apapun, tinggal dibakar di sini. Dan ingat, satu lagi pesan terakhir saya yang ini, pesan saya ketika mau mematikan ini dalam kondisi arangnya masih panas seperti ini, ketika dimatikan harus dicabut. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dimatikan kayak gini terus dibiarkan, maka si komponen dalam ini tuh akan kena panas ya. Tapi kalau misalkan mau dimatikan kayak gini, ini harus dicabut agar tidak merembet ke dalam komponen, agar tidak meleleh. Jadi kalau dicabut kayak gini, misalkan nggak mau dikipasin lagi, tinggal cabut aja ininya. Kalau mau dikipasin lagi, kalau mau terus menempel, itu harus nyala ya, dalam kondisi kipasnya nyala. Nah, kayak gini. Oke, ingat ya, itu pesan dari kita. Untuk pemakaian Ruhai sangat mudah dan gampang. Silahkan diputar ulang-ulang video ini agar lebih paham. Terima kasih.